Priska. Oh, malam ke William. Malam ya. Oke, oke. Jadi saya mulai pembukaannya dulu ya, ke William. Mari, mari, mari. Oke, malam teman-teman. Berhubung juga udah jam 7.32 nih. Jadi kita start aja dulu ya teman-teman. Jadi hari ini kita bakalan dengerin sharing uh, dari Ko William Ardianto. Jadi Ko William Ardianto sendiri adalah seorang CEO dan juga founder dari Marison Regency Group. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut Ko William Ardianto. Halo semua, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya diminta sharing. Saya merasa terhormat loh Bu Priska. Bro Andrew, thank you kalau ada di sini. Betul-betul terima kasih dari hati saya yang terdalam nih. Bisa sharing dan semoga bisa memberikan manfaat yang maksimal ya. Walaupun sebetulnya agak grogi juga nih saya nih, karena jarang bicara nih. Hmm. Banyak di operation nih. Cuman ya, mari kita coba. Selalu ada yang pertama. Oke, Bu Friska, apa saya bisa dibantu share ini ya? Coba ya, saya tak coba share dulu ya. Oh, boleh. Kok. Oh, ada kok ini. Ternyata ada. Ya, Oke. nah jadi saya perkenalkan nama saya William. Saya ini kebetulan founder dan saat ini sebagai pemimpin utama di Marison Regency, yaitu perusahaan yang 95% lah ya untuk produknya nih produk rumah subsidi program pemerintah. Saya mulai kerja, ini profil singkatnya. Jadi saya sudah kerja sekitar 15 tahun dari 2010 sejak zamannya pemerintahan Presiden Pak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian saat ini populer di zaman Presiden Pak Jokowi dari 2014 sampai 2024, kemudian sampai sekarang ditambah lagi programnya sampai 3 juta rumah oleh Presiden Prabowo. Nah, sekilas dari ini slide-nya bisa berubah ya, Bu Priska ya. Bisa ke William. Cuma ya kalau ditampilkan full screen bisa nggak kok? Oke, tak coba Oh, boleh-boleh kok. pencet sing dia. Nih. Nah, Di... gini ya. Oh ya, oke kok bisa Oke. kok. Oke, 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 oke. Jadi saya ini pengalamannya mulai kerja tahun 2001, 2002 ya. Itu ya sales, waktu itu biasalah jualan. Pengalaman kerja saya enggak banyak, teman-teman. Yang pertama sales di makanan kesehatan kayak madu dan ya vitamin-vitamin gitu ya. Kemudian dari sales, kemudian jadi distributor, kemudian ditinggalkan, terus ya dari 2010 sampai sekarang bangun Marison. Kalau teman-teman nanti cek di Google, cek di Instagram, YouTube, atau TikTok, nah itu kelihatannya mesti ketemu kelihatannya. Nah ini kira-kira proyek yang kami memang lagi fokusnya di Jawa, karena saya tinggal di Magelang, maka banyak proyeknya awal tuh di Jawa Tengah. Baru mulai 5-6 tahun terakhir nih mulai di Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, dan saat ini masih fokus di Pulau Jawa. Belum berani keluar Jawa. Nggak tahu nanti kalau setelah ini ya. Nah, ini saat ini kita juga dari tahun 2014 ya. Itu ya bank-bank kasih penghargaan banyak, sudah nggak tahu, sudah banyak sekali. Dari administrasi terbaik, penjualan terbaik, penyerapan kredit terbaik, dan lain sebagainya lah. Ini penghargaan-penghargaan yang pernah saya dapatkan. Oke, kemudian sebelum mulai materi sharing ya, bukan materi sharing saya dari awal, karena ini kan generasi satu nih. Orang tua saya backgroundnya di tekstil, bukan di properti. Kemudian saya milih masuk properti, kenapa? Mari kita dari pendapat point of view saya ini, kenapa bisnis properti masih menarik meskipun ekonomi naik turun ya. Mungkin di antara teman-teman juga sekarang sulit ya kalau misalnya jual properti di harga yang diharapkan ini saat ini sulit gitu ya. Jadi bisnis properti sendiri ini kalau kita yang saya lakukan ini sebetulnya kan bisnisnya komoditi, bukan investasi properti, bukan jual beli properti, tapi kita menyediakan rumah untuk orang-orang yang memang belum punya rumah. Kalau di program pemerintah itu namanya rumah MBR atau rumah untuk masyarakat MBR. Apa itu maksudnya? Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah.
Yaitu penghasilannya kalau di Jawa, di luar Jabodetabek, itu maksimal 10 juta. Kalau double income suami istri itu 11 juta. Jadi yang boleh beli hanya yang pendapatannya di situ. Kalau di atas itu tidak dapat subsidi dari pemerintah. Jadi kalau dilihat masih menarik enggak? Kalau bagi saya masih masih seksi, masih menarik dengan segala tantangannya karena marketnya gede banget. Marketnya nih kita ya kalau dari data backlog itu sekitar ada mungkin 10 juta lebih orang yang belum punya rumah. Memang orang yang belum punya rumah ini sebagian dapat warisan, sebagian juga mungkin enggak beli rumah atau kepingin beli tapi terjerat hutang yang lain akhirnya enggak bisa. Tapi marketnya masih cukup besar terutama di Jabodetabek ya karena kan banyak urbanisasi di sana dari banyak perantauan. Nah, perantauan ini pada ngekos ya mendingan beli rumah karena rumah-rumah yang gini ini bisa ajaib. Jadi rumah yang seperti ini nih DP-nya dan biaya-biayanya mungkin kisaran 3 juta sampai 6-7 juta gitu ya. Angsurannya itu cuma 1,048.000 sampai lunas. Jadi bukan yang floating. Kalau floating kan nanti tahun ketiga, tahun keempat, atau tahun kelima, itu bisa jadi bermasalah yang ngangsur. Tapi ini fix sampai lunas selama 20 tahun. Jadi teman-teman yang ngambil ini kalau ngambilnya lebih panjang juga lebih happy karena nilai uangnya 1 juta 5 tahun lagi kan beda dengan sekarang. Nah, dengan produk-produk yang seperti itu tuh jadi daya beli juga masih masih oke. Nah, tapi kalau kita berinvestasi ke properti atau ke tanah yang cuma didiamkan, itu saya juga tidak main di situ, tidak terlalu tahu, tapi perkiraan saya harganya sulit untuk naik kalau sekarang. Kecuali kita beruntung ya, beli tanah, kemudian tiba-tiba sebelahnya dibangun kampus mungkin, atau mungkin tiba-tiba ada exit tol di situ, ya itu mungkin masih bisa. Cuman bagi saya itu terlalu beresiko, jadi saya fokusnya hanya ke beli tanah, bukan untuk investasi, tapi sebagai bahan baku untuk dijual kembali dalam bentuk rumah program subsidi pemerintah. Nah, kemudian ini, dulu gimana sih awalnya kok saya bisa menemukan ide untuk bangun rumah subsidi ketika orang-orang belum membangun ini. Dapat momentumnya saya tuh waktu itu. Jadi kalau dulu sebagai pengembang, sebagai developer perumahan, kalau kita membangun rumah subsidi ini sangat gimana ya, kayak gila ini, apa ya ono untungnya. Kalau waktu itu harus bangun 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, harga jualnya 88 juta, 88 juta. Kalau sekarang harga jualnya 166 juta dengan DP tadi dan angsuran 1 jutaan tadi. Ngapa ada untungnya? Wah, terus dipikir, wah ini cuman gengsi aja nih. Tapi kita terus memahami ya, oh ya tetap ada untungnya kalau kita bisa efisiensi, tahu caranya ya bisa aja. Nah, cuman waktu itu awalnya gini, saya kan sempat pergi ke tempat teman saya nih, ada lagi habis punya anak nih waktu tahun 2010. Saya datang ke sana, terus lihat masuk ke rumahnya, rumahnya kecil, rumahnya kecil dan sip ya, sip itu lembab. Karena kurang betul bangunnya, jadi kalau kena hujan tembus sampai belakang, bocor, tidak dirawat seperti itu, akhirnya lembab. Nah, parkirannya juga tidak ada. Jadi kalau ke sana itu kalau nanti ada mobil mau lewat harus minggirin mobil dulu, muter 1 blok, baru parkir depan rumahnya lagi. Jalannya kecil-kecil. Nah, saya namanya teman deket ya, terus bilang gini, "Loh bro, kamu beli rumah sini, jauh kok kota pinggir kota. Terus bangunannya elek iki. Kamu mesti renovasi ini entek banyak, rugi kamu. Dan masalah kesehatan untuk anak juga bisa jadi bermasalah." Nah, teman saya ini jawab, ya, ya gimana lagi? Uang saya punyanya budget seperti ini kok. Saya punyanya anggaran di sini kok, nek di kota ya ora tekan, enggak sampai uang saya. Nah, sejak itu saya mulai mikir, oh pasar nih ada. Tapi pertanyaannya bisa enggak kita nih suatu inovasi, suatu produk yang dulunya jelek, dulunya fasilitasnya enggak terbangun, kita buat fasilitas yang layak. Enggak harus seperti rumah mewah, jelas enggak mungkin. Tapi layak dulu lah. Jalannya 5 meter, bangunannya dikontrol dengan baik supaya nggak dicuri. Jual harga 88 tetap bisa untung. Nah, awalnya seperti itu. Terus kemudian
Kita mulai nyoba, nyoba tentunya ya dengan strategi, ya ini modalnya ya nggak harus besar. Setelah menemukan itu kita kan nggak terlalu punya duit banyak, tapi duit ya ada lah, cuman nggak banyak gitu ya. Saya mulai waktu itu dengan proyek yang lima unit ya di awal ya, 5 unit. Terus kemudian waktu itu nggak langsung ke rumah subsidi, tapi dapat proyek ruko dulu. Dapat proyek ruko 21 unit. Nah, yang seru yang dapat proyek ruko nih. Jadi lokasinya bagus, kemudian juga tanahnya nih lama dijual nggak laku, nggak ada orang mau. Nah, saya lakukan iseng-iseng berhadiah. Wah, ini kalau dibikin ruko laku lah. Waktu itu tahun 2011 sepertinya ya kalau nggak salah. 2011 nih waktu itu ruko masih masih cukup cukup booming ya. Kalau sekarang mungkin lebih sulit ya. Nah, itu kita tak bilang ke pemiliknya setelah kenal lebih dekat, gini, aku nih tertarik sama tanahmu. Cocok tanahmu ini untuk jadi ruko. Cuman masalahnya aku kalau suruh bayar ya nggak punya uang kalau sekarang. Kamu jual udah berapa lama? Wah, sudah setahun 2 tahun nih, nggak laku-laku ya. Kira-kira kalau aku bantu jual gimana? Tak potong-potong jadi ruko. Singkat cerita, setelah belajar perizinannya dan lain sebagainya, boleh lah. Boleh, punya masalah lagi waktu bangun. Waduh, bangunnya seperti apa ini? Kalau perizinannya waktu itu kita bisa, lumayan lah, kita bisa bayar. Waktu itu kemudian waktu bangun, kita coba pemasaran dulu. Coba pemasaran dulu, ya ini ada faktor lucknya juga, beruntung juga. Ada temen yang tiba-tiba tuh datang ke pameran, dia nggak janjian, lama nggak ketemu gitu. Loh, kamu jualan ruko? Iya, aku kayak butuh ruko buat gudang besi. Singkat cerita terus nego-nego-nego, negonya cukup kenceng. Ya udah nggak apa-apa, tapi aku bayaran cash atau bertahap lah nggak apa-apa, bagi 3. Nah seperti itu. Dari situ kita bisa pakai untuk DP kontraktor bangun 21 ruko. Kemudian rukonya ini mulai naik kan, bangunannya mulai naik naik naik, terus laku ya habis waktu itu. Nah berawal dari situ kita mulai lebih punya duit untuk lebih investasi ke bahan baku, investasi ke perizinan seperti itu. Awalnya seperti itu. Tapi kalau dari awal memang saya memang nggak berani kalau langsung keluar banyak gitu. Apalagi zaman sekarang. Nah, teman-teman harus hati-hati kalau zaman sekarang. Zaman sekarang ini perizinan kan sudah digital ya. Jadi plotting tanah ini sudah cukup jelas, baik itu rencana tata ruang atau rencana wilayah. Apalagi kalau sudah keluar yang namanya RDTR. RDTR ini rencana detail tata ruang. Ketika sudah ada RDTR, ini sudah tidak bisa apa-apa. RDTR-nya misalnya LP2B, lahan pangan berkelanjutan. Ini mau pakai cara apa yang katanya orang-orang apa toh yang tidak bisa di Indonesia? Kalau LP2B sekarang tidak bisa, tidak berani. Untuk rubah-rubah itu tidak berani karena itu berkaitan dengan program ketahanan pangan nasional. Jadi kalau saran saya kalau yang LP2B mending cari lokasi lain. Jangan dirubahin tata ruangnya. Nah, ketika tidak tahu, ketika punya duit banyak, langsung beli tanah, ternyata bermasalah dengan perizinan. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi, mari kalau mau mulai, mulai saja dari kecil. Seperti yang 5 unit saya juga kerjasama. Potong-potong itu. Cuman skalanya kecil, 5 unit aja. Nah, setelah yang ruko ini barulah kita mulai masuk ke rumah subsidi. Itu pun tanahnya yang pertama kerjasama. Jadi tanah itu awalnya sebetulnya dari pabrik yang tidak jadi. Mau bangun pabrik tapi tidak jadi, terus kemudian tanahnya itu dijual. Sama prinsipnya kalau dijual segitu ya berat, kalau dikerjasamakan seperti apa. Akhirnya bisa juga seperti itu. Nah, setelah mulai jalan di lapangan, kita mulai punya permasalahan tantangan-tantangan di lapangan. Baik dari perizinan, biaya bangun, tenaga kerja, SDM. Wah, banyak di lapangan tantangannya. Belum preman-preman setempat ya. Kalau masalah perizinan tuh di awal-awal dulu tuh sebetulnya jauh lebih nggak tertata sih. Kalau bilang enak ya nggak pas ya. Tapi lebih tidak tertata. Jadi kalau masih zona hijau, nanti zona hijaunya bisa ditukar tempat lain. Lobby-lobby gitu bisa. Ya harus jalan. Nggak jelas gitu. Kemudian kalau perizinannya ternyata itu industri, nanti harus diturunkan dulu. Jadi permasalahan waktu itu izin belum sejelas sekarang. Kalau sekarang kita plotting langsung sudah tahu itu peruntukannya untuk apa. Jadi sekarang sebetulnya lebih enak cari aja yang sesuai, karena ketika sesuai, begitu tidak
dipenuhi. Kita bisa pakai cara macam-macam, viral apa segala macam, biasanya nggak berani. Jadi mesti dipenuhi. Tapi kalau off the record-nya ini, kalau perizinan ya tetap ada lah, namanya percepatan tuh ya tetap ada. Nah, perizinan sendiri yang paling sulit tuh apa sih sebetulnya? Yang paling sulit sebetulnya adalah di kepala desa setempat. Karena membutuhkan kepala desa yang notabene banyak kepala desa juga tidak paham perizinan. Jadi kita memang harus harus ini ya, harus pendekatan ya, lobby dengan baik-baiklah dengan orang-orang sekitar. Kemudian masalah biaya bangun. Nah, biaya bangunnya ada pengalaman yang seru nih teman-teman. Jadi kalau sekarang ini kan kita subkan semua untuk tenaganya. Jadi borong, pokoknya tahunnya kalau jadi berapa gitu. Nah, sedangkan dulu enggak, karena pengennya menghemat. Wah, ini kalau aku pakai ini tak hemat, lumayan ini angkanya. Nah, kira-kira kalau bisnis itu kan pengennya kan gini ya, modalnya kecil, marginnya besar, cash flow-nya lancar. Kira-kira ada di mana teman-teman? Bisnis seperti itu ada di mana? Boleh mungkin chat di komen ya, Bu Priska ya, biar agak seru dikit ya. Boleh kok. Ayo, ini ada di mana? Saya kalau mau lihat gimana nih? Ayo teman-teman. Oh sini, ada yang chat enggak? Oh ini. Selamat malam, selamat malam. Ya, ya, ya. Thank you, thank you, thank you. Nah, ayo mana yang chat nih? Kok enggak ada? Bisnis yang modalnya kecil, marginnya besar, cash flow-nya lancar. Nah, nanti saya share ke teman-teman ada di mana itu? Bisnis apa itu? Jual telur. Mantep, semua orang butuh ya Pak ya. Pecel lele, jasa. Jasa macam-macam juga ya. Oke, thank you partisipasinya. Digital, sales, ternak ayam. Jos. Nah, ini ya. Saya punya satu bisnis yang modalnya kecil, hasilnya marginnya tinggi, dan cash flow-nya lancar. Itu ada di Microsoft Excel. Ya di atas kertas Bapak Ibu teman-teman semua. Kalau prakteknya ya tetap ada aja tantangannya. Marginnya yang berkurang, cash flow-nya yang tidak lancar. Tapi kalau di Microsoft Excel semuanya lancar. Jos, modalnya kecil, marginnya besar, cash flow-nya lancar. Jadi Microsoft Excel. Nah, ketika mulai biaya bangun juga sama. Kita pengen menghemat biaya bangun, pakai orang-orang sendiri, rekrut, pengawasan, dan lain sebagainya. Setelah selesai proyek, lah kok malah bengkak sekitar 15%. Loh, kok lebih mahal ternyata. Waktu tengah-tengah sudah tahu, waduh, kok lebih mahal ya ini ya. Ternyata ya, ya memang lebih mahal. Karena apa? Karena nggak ahlinya. Untuk ngepus tukang tenaga itu nggak ahlinya kita. Akhirnya setelah itu dirubah, kelihatannya lebih mahal, tapi kita bisa menghemat. Jadi kalau kita kontrak dengan orang-orang yang tepat, itu akan menghemat. Kalau kita melakukan sendiri, kadang-kadang, waduh, ampun, itu masalah tenaga kerja juga seperti itu. Nah, jadi ketika mulai rumah subsidi ini, waktu itu saya betul-betul awal tuh belajar tentang ini bisnis prosesnya tuh seperti apa sih sebetulnya. Dari apa dulu sih, supaya bisnis proses ini bisa menghemat cash flow. Itu caranya seperti apa? Salah satunya ada orang yang beli tanah dulu baru ngurus izin. Kalau kita enggak, ngurus izin dulu baru beli tanah. Tapi tanahnya diikat. Diikat, minta pembayaran tempo lah. Banyak itu yang mau. Sampai sekarang pun masih seperti itu. Nah, kemudian setelah itu nanti waktu proses cut and fill-nya seperti apa? Lahan ini kan kadang enggak beraturan ya, naik turun ya. Terus caranya seperti apa kita buat itu bisa layak bangun? Lah dulu di cut and fill dulu, salah. Ternyata set plan-nya enggak disetujui. Akhirnya apa? Akhirnya ngerubah 2 kali kerja, boros. Nah, sedangkan bisnis komoditi seperti ini, rumah murah ini kan bisnisnya bisnis administrasi ya, efisiensi. Semakin efisien ya untungnya semakin besar. Kemudian setelah itu barulah
Bangunnya kapan? Apakah dibangun setelah laku? Apakah bangun dulu baru jualan? Apa bangun sambil jualan? Nah, dulu awal-awal bangunnya setelah laku karena lebih aman. Tapi ternyata muncul masalah karena persetujuan kredit dari bank berlakunya cuma 3 bulan. Nah, dulu belum tahu caranya, bangunnya 3,5 bulan. Jadi expired sama aja. Idealnya ketika mulai sudah tahu marketnya, sudah tahu mau laku berapa per bulan, sudah dipersiapkan bangunannya di awal. Itu termasuk dari kesiapan modal ya, cash flow-nya harus siap. Itu akan mempercepat proses nantinya. Kemudian izin-izin di developer itu ada berapa sih? Izin-izin developer itu ada, sebetulnya prinsipnya ada 3. Izin terkait humas, yaitu izin masyarakat. Ini nggak boleh dilewati. Karena masyarakat kita dapat izinnya, masyarakat nutup jalan Anda, ya kita kalau ngefight ya menang mungkin ya. Kalau ngefight pakai militer, pakai polisi itu ya menang. Tapi nggak aman. Malam dicuri, diganggu, wis nggak enak. Pasti ongkosnya besar di situ. Jadi izin humas nih yang tidak tertulis ini. Kemudian izin terkait tanah. Izin terkait tanah nih ujungnya adalah sertifikat induk kalau sekarang. Pecah ya, setelah induk dipecah ya, ujungnya jadi sertifikat. Karena rata-rata masih girik. Kalau beli girik aman enggak Pak? Tergantung Anda memahami girik sejauh mana. Kalau girik saat ini ya aman-aman saja. Enggak pernah kita dapat girik double tuh, enggak pernah sampai saat ini. 15 tahun ini belum pernah saya. Tapi kalau kena sertifikat double malah pernah 1 kali. Untung akhirnya bisa selesai. Nah, kalau girik malah belum pernah. Teman, girik ini juga ada cara-caranya tersendiri. Nah, kemudian izin terkait proyek. Kalau izin humas adalah dengan masyarakat sekitar, dengan kepala desa, kepala dusun, sekdes itu. Kalau izin tanah itu hubungannya sama BPN. Yang nomor 2 nih, izin tanah ini hubungannya sama BPN. Terus yang nomor 3 ini izin terkait proyek ini hubungannya sama Pemda. Nah, ini tentang izin lingkungan. Apakah Anda perlu pakai AMDAL? Apakah perlu pakai UKL UPL? Apakah perlu pakai SPPL? Ini itu kan AMDAL nih lingkungan, izin lingkungan tingkat 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 A ya. Kalau UKL UPL tingkat B, kalau masih kecil pakai SPPL itu tingkat C, paling ringan. Kemudian juga nanti setelah itu ujungnya di perizinan Pemda itu set plan. Setelah AMDAL nanti ada set plan. Set plan itu rencana tapak. Jadi tidak serta-merta yang sering kali kan gini nih. Loh aku ini punya tanah 2000 meter. Mosok tanahku meh tak pecah dewe gak boleh. Ya memang gak boleh. Itu harus ada izinnya. Anda punya tanah 2000 meter, 3000 meter, 5000 meter. Tiba-tiba mau dipecah. Tolong BPN. Ini dipecah begini, begini, begini. Enggak bisa. Aturannya enggak boleh, undang-undangnya enggak boleh. Harus ada rencana tapak. Nah nanti ujungnya kalau sekarang namanya PBG. Persetujuan bangunan gedung. Kalau dulu namanya IMB. Ya ini kalau bagi awal-awal ngurus PBG, tobat, bisa antri 1 tahun. Nah PBG juga karena program Pak Prabowo ini lumayan sekarang, gratis kalau untuk rumah MPR, free, nol bayarnya. Nah kemudian setelah kami mulai memahami, aku permainannya mulai memahami nih, wah bolong di sini, bolong di sini. Kemudian juga kita mulai organisasinya berkembang ya, mulai punya HR, kemudian mulai punya finance sendiri, kemudian mulai marketing juga sendiri, produksi perencanaan juga sendiri. Itu kita mulai coba waktu itu ekspansi ke Solo dulu, waktu itu dari Magelang ke Solo. Karena keluar kota itu ya di samping karena ingin nyoba luar kota, kita bisa kontrol atau enggak, kita juga waktu itu di Magelang kehabisan bahan baku. Jadi tantangan utama di bisnis developer ini adalah sustainable bahan bakunya. Bahan bakunya bisa sustain enggak? Kalau carinya mepet-mepet, ngurus perizinan butuh setengah tahun sampai 1 tahun. Kita akhirnya tanah mahal dibeli, tanah tidak bagus dibeli, jalannya kecil dibeli, supaya bisa produksi. Nah ini akan sangat-sangat merugikan kalau seperti itu. Sedangkan kalau kita mulai ketika di awal-awal setelah perizinan yang tahap 1 selesai, terus mulai yang kedua, mulai cari tanah lagi, biasanya masalahnya di cash flow. Jadi bisnis developer ini sangat
rentan sama bahan bakunya. Bisa jadi tutup gara-gara nggak punya bahan baku. Tanah yang pas, atau bisa jadi merugi karena bahan bakunya jelek. Nah, kemudian di Magelang karena nggak ada bahan baku yang pas, kita ya mau nggak mau nyoba luar kota sekalian karena keinginan kita untuk ngembang. Itu sekitar tahun 2000, kalau nggak salah 2017 kayaknya ya. 2017, 2018. Setelah di Magelang ada beberapa proyek, ngutek, ngutek sana, ngutek sini, otak-atik sana, otak-atik sini, mulai berani nyoba keluar kota. Nah, ketika di luar kota awal-awal ya sama seperti biasa, ternyata budayanya beda, sempat bermasalah di awal dengan humasnya, sempat bermasalah di awal dengan perizinannya, baik di tanahnya di BPN maupun di Pemdanya. Nah, di sana kita belajar. Tapi waktu itu masih belum ada manajemen, masih kita sendiri ke sana nih, kontrol sendiri ke sana. Nah, setelah itu proses nyoba ekspansi pertama itu, kita mulai paham cara kontrol, mulailah kita ngembangkan, mau scale up nih ceritanya nih. Waktu itu 1 tahun kita jual tuh paling 150 unit. Jual 1 tahun grup tuh 150 unit, kadang 125, kadang kalau pas bagus 200. 200 unit segitu-segitu aja lah. Nggak bisa sampai ribuan. Kemudian setelah tahun-tahun itu mulai, yuk kita coba ini kita besarin nih, udah tahu permainannya kok. Kita besarin, kita scale up nih. Terus mulai nyoba di banyak kota ya, ada di Jogja, di Gunung Kidul tepatnya, terus kemudian di Sukoharjo, Boyolali, Madiun, terus kemudian di Jepara, di Pekalongan, di Batang, sama di Bandung. Nah, ternyata juga sama masalahnya. Kalau kita punya 2 proyek sama punya 15 proyek ya beda juga caranya. Nah, akhirnya mulailah kita adaptasi dengan namanya digitalisasi. Digitalisasi ini menyeluruh ya teman-teman. Jadi di tempat kita ini kan kita juga baru 2 tahun, 3 tahun terakhir nih melakukan yang namanya transformasi digital. Nah, kalau di kota kecil seperti Magelang ini, Magelang ini kan kota yang slow living. Enak, kalau makan nasi sayur telur, tempe sama teh tawar gitu 7.000 Mas Yan. Jadi murah banget Mas Yan, hidupnya juga santai. Nggak, kalau malam-malam jam setengah 8, jam 8 itu sudah nggak terlalu rame. Cuman di sini ada Akmil, jadi lumayan lah mereka support ke ekonomi lumayan. Nah, kita kan sering kali gini nih. Oh ya panggil tuh orang IT untuk buat jadi digital, untuk buat sistem. Nah, problemnya Anda sudah punya offline-nya dulu belum? Lah kalau offline-nya aja belum jelas, orang IT-nya suruh ngapain? Wah ini di Magelang tantangan sekali nih seperti ini. Begitu besar, udah karu-karuan, punya masalah di situ. Nah, offline-nya aja belum jelas kok. Manualnya ini loh belum jelas. Kok sudah mau bikin sistem? Nah, akhirnya mulailah kita nata di situ. Ternyata nata di situ punya tantangan terhadap sumber daya manusia. Kerjaanku wis repot, Pak. Ditambahi iki ya sudah rampung kerjaannya. Nah, saat itu saya mulai menyadari walaupun kita sudah punya produk and market fit, tapi ketika kita mau mass pro yang semakin besar, ternyata yang namanya corporate culture ini punya peran yang sangat dahsyat. Nah, itu di tahun 2020 COVID itu kita belajar banyak tentang corporate culture, gimana kita membangun suatu budaya perusahaan, budaya yang growth mindset, budaya yang penuh inovasi, kemudian budaya yang wes ra hitungan, hajar terus pokoknya, gas terus. Itulah kita mulai bangun budaya di situ. Cara paling efektif apa? Cara paling efektif ya CEO-nya ya kasih contoh, simple. Udah itu aja. Kalau kasih contoh kan enggak enak itu ya. Kita kerja keras, tiba-tiba yang lain mau nyantai-nyantai kan enggak enak. Nah, kita juga di kalau di kantor saya ini nganu budaya lembur itu enggak ada, enggak boleh. Kalau lembur berarti nggak bisa ngatur waktu. Nah, kecuali ada dadaan-dadaan project, tapi jarang. Jadi nggak harus lembur. Family kita, family time sama me time-nya juga terjaga. Harus selesai pekerjaannya. Harus punya cara-cara untuk bisa menyingkat waktu, bisa efisien, bisa efektif. Itu budaya-budaya itu mulai dibangun. Setelah bangun budaya itu kira-kira 2 tahun lah, sampai tahun 2022, mulai muncul orang-orang bagus.
Muncul orang-orang bagus, kemudian struktur organisasinya mulai diisi dengan orang-orang yang tepat. Wah, tapi waktu itu ya setengah mungkin hilang waktu itu ya. Setengahnya habis, nggak bisa ngikuti budaya baru soalnya. Maunya budaya lama. Kemudian barulah kita mulai membuat transformasi digital. Nah, untuk apa sih kalau di industri properti? Di industri properti ini kan dari sisi produksi gitu ya. Kita harus tahu real time. Di sana ini sudah berapa persen pembangunannya. Karena kejar-kejaran dengan cash flow, akad kredit ke konsumen. Jadi ketika kita tahu di sana berapa, kita tahu mana yang mau dijual dulu. Sudah tepat ini yang mau jual harus ini. Jadi kalau ada konsumen ya mintanya ya diarahin ke situ. Simpelnya seperti itu. Kemudian juga kita memperhatikan dari sisi marketing. Marketing ini kan kadang ada promo A, B, C beda-beda gitu ya. Kalau manual setengah mati. Kalau masih satu proyek nggak apa-apa. Kalau sekarang ini kita jalan bareng mungkin sekitar 33 proyek. Itu sudah nggak, waduh, sudah ampun itu. Kalau nggak ada digitalisasi, nggak digital transformation, wah, nganu nanti burn out, mumet, pusing. Nah, jadi sekarang kita enak, kita mau analisa proyek A gitu ya, datanya real time. Mau analisa proyek B, datanya real time, laku berapa. Terus kita juga punya, kayak misalnya nyepakatin gitu ya. Ini kalau bangunan 100% ini artinya apa? Kan nggak cuma bangunannya, utilitasnya kepasang nggak? Listrik airnya kepasang nggak? Kemudian fasum-fasosnya sudah berapa persen? Depannya ada jalan nggak? Kemudian tanah makamnya siap nggak? Tempat bermain anaknya seperti apa? Itu juga kita bisa real time di situ. Di samping ditambah program akuntansi sudah pertama kali itu pakai digitalisasi. Kemudian kalau program HRD-nya juga dipersingkat karena kan kita di sini itu sebetulnya pabrik ya. Pabrik untuk rumah, cuman pabriknya kan harus di tempat yang dekat ke konsumennya, rumahnya nggak bisa diproduksi di mana-mana. Tanahnya kan cuma satu itu. Nah, dengan begitu kan HRD-nya juga punya tantangan. Di sana nanti absennya seperti apa, di sana absennya seperti apa. Nah, itu tantangan-tantangan yang harus dijawab di transformasi digital. Kemudian kalau marketing ya sama lah. Kalau saya ini kan kerjaannya old money, struktur gitu ya. Kalau saya lihat teman-teman di BBKA ini kan banyak yang digital pekerjaannya ya, bisnisnya ya. Sama sih sebenarnya kalau marketing juga kita juga ya online offline sama. Marketing simpelnya seperti itu. Cuman kalau ini kan sudah cukup lama kalau marketing ini. Maksudnya sebelum tahun 2020 sudah pakai digital, Facebook Ads, Instagram. Nah, sekarang pakai TikTok paling efektif. Asal TikTok yang dari konsumen memang betul-betul DP-nya murah, karena juga banyak penipuan nih. DP-nya 3 juta tapi biaya-biayanya 30. Nah, kalau kita kasih iklan yang apa adanya aja lah. 3 juta all in ya 3 juta all in. Kalau misalnya 30 juta ya kita sampaikan angsurannya yang berapa. Nanti datang kita sampaikan. Jadi tidak banyak jebakan gitu loh. Karena dari teman-teman pengembang yang lain yang oknum ya dia, itu banyak banyak jebakan. 1 juta atau 5 juta gitu. Tapi setelah itu dia harus peningkatan mutu sampai 25 juta. Nah, ini yang bikin bikin masalah di situ. Nah, jadi ketika ekspansi ini kita nggak sekedar cuma nambah jumlah produksi aja. Karena ketika Anda ekspansi tapi cuma nambah jumlah produksi tanpa bisa kontrol, wah, disinilah kehancuran dimulai. Apalagi yang namanya proyek gini. Mestinya teman-teman pernah dengar ya, kalau proyek ini tempat yang basah gitu ya, tempat yang korupsinya banyak, gampang. Wah, ini tidak bisa. Ini jalurnya kalau sudah di-fix di perencanaan. Jadi sistemnya di Marison ini kita punya otaknya, holding company-nya. Holding company ini isinya orang-orang manajemen semua. Bagiannya perencanaan, sistem development, pengembangan HR, finance, kemudian marketing, kemudian business development, kemudian eh, land legal sama project legal. Nah, jadi kita tidak punya orang yang produksi di sini, tapi kita punya perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi ini kan keluarnya gambar dan angka. Iki dengan seperti ini jadi seperti ini maksimal habisnya sekian.
Kemudian bagian purchasing juga cuma ada di kantor pusat. Jadi kita ke sana untuk negosiasi. Nah, terus di project ini apa fungsinya? Project ini operation. Project ini isinya cuma sales, kemudian QC, pengawas bangunan, kemudian ada orang humas sama kepala cabang. Udah simple. Project-project yang bisa ngasilin revenue sampai puluhan miliar itu orangnya cuma ada paling 7 atau 8 ya. Nggak sampai 10. Kalau sama sales kadang bisa 12, bisa 14. Itu ngaturnya seperti itu. Nah, kemudian juga dalam membangun sistem ini tentunya tidak ada sistem yang sempurna. Itu nanti kadang kebobolan di sini, kadang kebobolan di situ ya, ya kayak gitulah. Tapi setiap kebobolan kita tambah pinter. Oh, besok lagi tidak bisa dibobol di situ. Kira-kira seperti itu. Kemudian bisnis itu ya tentang kontrol aja teman-teman. Tentang kontrol, bisa enggak kita tuh sebetulnya ngontrol operasional kita. Kalau kita enggak bisa kontrol operasional kita, enggak tahu, ya mesti kehilangan kita. Nah, kemudian kalau di properti saya prinsipnya juga, saya beli di saat orang lain jual. Seperti kondisi sekarang ini saya ekspansi cukup besar untuk beli tanah puluhan hektar ada. Kemudian nanti kalau sudah lebih baik ya saya jual aja, tetap jualan terus. Kalau sekarang kalau enggak berani, kalau orang Jawa bilang namanya nyengkake. Nyengkake itu kalau bahasa Indonesia maksain. Mestinya kapasitasnya di sini, ya udahlah tambah dikit lah. Jangan di sini terus begini ya. Sini tambah dikit lah. Nah, itu kesempatan. Soalnya sekarang murah-murah orang nggak ada yang beli, enak negosiasinya enak banget. Nah, nanti kita sambil jualan pas kondisi semakin baik kan, oke. Nah, prinsipnya dalam menjalankan ini tuh sebetulnya ada satu. Saya punya satu prinsip. Jadi marketing saya juga tidak terlalu ahli sih, karena sudah datang sendiri orangnya. Saya prinsipnya kalau kita bisa membuat orang kelas bawah menikmati fasilitas kelas menengah, Anda tidak perlu marketing. Orang datang. Bahasanya kalau Anda sampai bisa buat Avanza seharga Honda Beat, ya wis toh, nggak usah marketing toh. Orang kan datang. Simple. Jadi kalau dulu fasilitas rumah subsidi yang Marison bangun ini kan lebar jalannya ada yang 16 meter. Rata-rata 6-7 meter untuk jalan lingkungannya. Jalan utamanya 10 sampai 12, ada yang 16. Kemudian ada fasilitas taman bermain. Kemudian rumah ibadah selalu ada, jogging track, kemudian wifi corner, komplit lah. Dan yang fasilitas yang kita bangun ini hanya bisa dinikmati sama orang-orang kelas menengah, sekitar 10 sampai 15 tahun yang lalu. Tapi sekarang MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, itu bisa menikmati fasilitas itu. Jadi sebetulnya ya tidak terlalu sulit jualannya. Jualannya tidak terlalu angel lah. Cuman kita memang harus mempelajari ya. Mempelajari seperti sekarang ini kan program-program dari pemerintah ini kan cukup ketat ya. Karena banyak penyalahgunaan ya. Misalnya teman-teman nanti mesti familiar dengan yang namanya Sireng atau Sikumbang. Nah, kalau banyak orang yang ketipu, ini tidak dibangun, ini tidak beres. Itu tidak tahu caranya nyari. Cari aja di Sikumbang. Sikumbang PUPR ya, Sikumbang PUPR gitu. Nah, kalau nyari di sana itu sudah diverifikasi semua. Sertifikatmu bener nggak? PBG-mu asli nggak? Track recordmu seperti apa itu ada di sana semua. Nah, konsumen nilainya lewat namanya si kasep. Ya paling kita ngikutin ngikutin aturan-aturan yang seperti itu. Mungkin gitu Bu Friska, lebih enak tanya jawab. Karena kalau dijelaskan detail, ini kayaknya 5 hari tidak selesai. Saking banyaknya ilmu di bidang ini ya aku ya, industri properti aku ya. Ya, detailnya tuh banyak sekali. Oke kok. Ah, berhubung Ko William juga udah mulai open share sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya nih, boleh di raise hand dulu ya. Nanti kita bantu pilihkan. Ini ada yang mulai raise hand, kita langsung aja Ko William. Boleh, siap. Oke, oke.
Pertama-tama kita bakalan ke Kosof. Oke, Mas Sofyan Wafi. Sebentar Kak. Halo, tes. Nah, halo. Oke, selamat malam kok. Malam, Pak Sofian. Oke, terima kasih kok ilmunya kok. Bermanfaat sekali nih. Kebetulan sekali saya dulu pernah ada pengalaman jadi kontraktor ini ya kok, kontraktor perumahan ya kecil-kecilan sih kok. Cuma Hmm. ada salah satu pantangannya kok. Dulu yang ingin saya tanyain pas banget ini momennya itu ketika berhadapan dengan ormas kok. Nah, itu sedikit PR yang agak rumit menurut saya kok. Nah, dari pengalaman Koko, kira-kira tips and triknya gimana tuh kok untuk menghadapi itu? Mungkin Kian kok. Ini langsung dijawab satu-satu aja ya, Bu Priska. Kalau enggak nanti saya kelupaan. Oh, boleh, boleh kok. Nah, Silakan kok. ini Pak Sofian pertanyaan yang bagus Oke kok. karena itu nggak ada di sekolah kita dimanapun menghadapi orang. Setuju Pak, kok. kalau berarti Pak Sofian di mana? Jabodetabek atau di Medan, Pak? Atau Jawa Barat? Halo Pak Sofian. Halo. Sebentar. Halo kok. Ya, Sorry, tadi ada gangguan. ya. Saya dulu pertama kali mulai itu di daerah Bandung sama Tasik kok. Di Oh, Jawa Barat Jawa ya. Barat, Jawa Barat ya. Kalau sekarang lagi sama temen di proyek Surabaya kok. Oke. Iya, dulu ada pengalaman, cuman pengen pulang lagi sih ke properti. Kayaknya seru main properti lagi. Terinspirasi dari Koko juga tadi. Berarti sebagai kontraktor ya. Iya, kok kontraktor kecil. Ya. Kita Soalnya suka kalau ngambil proyek-proyek developer ini kecil. kan penyelenggara, nggak boleh bangun sendiri. Betul. Aturannya seperti itu, harus disubkan. Mm, 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 Nah, mm. kalau mengenai masalah ormas, itu Nah, memang iya. saya kan punya pengalaman di Jawa Barat, Jawa Tengah, sama Jawa Timur. Kalau the best ormas ya tetap Jawa Barat memang. Ada ongkos yang lebih gede. Makanya budaya setempat itu gini Pak, kalau saran saya, kita sebelum masuk tahu dulu budaya setempat. Tapi yang bisa menyelesaikan masalah itu biasanya Pak Kepala Desa. Saya selalu dekat sama Pak Kepala Desa. Kalau sudah dekat beda. Ya itu bagian dari pekerjaan. Memang itu kita harus investasi waktu. Biasanya yang hubungan gitu, kalau kita punya orang humas ya orang humas. Kalau enggak, saya masih sering ketemu sendiri kok kalau sama Pak Kepala Desa. Kemudian kita juga nemuin seringkali ya Pak Bupati, Pak Sekda itu kita juga kenal hampir semua yang ada proyeknya. Kalau pas no cost kok Pak, enggak ada costnya. Siap. Asal gini ya Pak, satu, kita juga tidak berniat melanggar aturan. Kita sesuai rule aja. Ada CSR ya udah kita anggarkan seperti itu. Cuman kalau Bapak sebagai kontraktor, nah biasanya yang menyelenggarakan keamanan itu adalah dari pihak pengembang. Jadi pengembang sudah mengondisikan dulu. Idealnya seperti itu. Hmm. Kalau enggak nanti margin kontraktornya kalau rumah subsidi ini mepet ya, sama-sama mepet ya. Ah, itu betul Pak. Karena Yang kena buat saya. ongkos-ongkos itu nggak masuk. Jadi harus dari ini dulu, harus dari pengembangnya dulu. Dikondisikan kondusif, enak, wis nanti dapat biaya produksinya murah. Ya, masuk Pak harganya kalau nggak Ya sama kan? ormas. Jebol sama ormas ya kok. Lah iya, kalau ada gangguan-gangguan ya nggak bisa. Oke, oke. Terima kasih Ya, kok. semoga menjawab Pak Sofyan ya. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih kok. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Sofyan. Kemudian selanjutnya kita bakalan ke Mas Aryas Dinata ya, Ko William. Ya, Halo, selamat malam, Ko William. malam Bro Aryas. Ya, perkenalkan saya Aryas. Saya di bidang konstruksi juga sebagai Independent Construction Strategist, sebagai jembatan dari investor, development, dan ke kontraktor, seperti itu, kok. Di Bali, based on Bali. Kami di sini ngebangun villa dengan dengan market premium dan high value.
Rata-rata villa yang kami bangun 3,5 sampai ada yang 25 juta per malam, seperti itu. Oke. Jadinya untuk yang Koko bilang tadi, untuk efisiensi pembangunan untuk rumah subsidi, eh, kan ini sangat berbeda ya, mungkin sistemnya berbeda dan lain-lain. Yang nanyakan gimana caranya biar bisa membuat proyek sangat efisien hingga bisa kayak Koko bilang di awal bisa ngebangun rumah dengan nilai 85 juta sampai 135 juta seperti itu. Ingin menanyakan itu saja. Oh ya, terima kasih. Ya, Wah, itu pertanyaannya penasaran kok juga. tajam-tajam ini. Enggak, soalnya enggak tajam. Penasaran aja. Bagaimana cara pembuatan efisien? Karena kalau di umumnya di saya gitu, yang kita paling konsen itu umumnya di structure sama dengan cut and fill. Cut and fill biasanya kami juga ada tes sondir. Bagaimana cara kita ngecek kontur tanahnya, menemukan tanah keras itu seberapa meter sih? Atau apakah perlu bor pile dan lain-lain? Nah, tapi yang mungkin secara simpel aja kok, gimana caranya membuat ini jadi efisien kayak gitu? Apakah harus menurunkan kualitas atau memang harus memiliki relasi supplier yang murah dan harga yang kompetitif kayak gitu. Ya, oke. Itu Thank aja. you, Bro Aryas. Nice question. Nah, jadi kalau yang pertama itu gini, saya kalau bangun rumah subsidi mungkin termasuk dengan spek yang sama, kualitas yang sama paling murah mungkin. Karena apa? Yang pertama adalah karena saya bulk grosir. Kalau bangun tuh satu proyek ya, itu bisa langsung 50, 60, 100 gitu. Karena sudah jualan dulu, jadi nggak masalah. Nah, kalau bangunnya satu-satu sama yang bangunnya 50 sampai 100, ya angkosnya jelas lain. Itu yang pertama. Kalau kita bangun 50 sampai 100, pabriknya datang, Pak, kita nggak nyari, Pak. Datang sendiri, itu harganya grosir semua. Apalagi kalau kontrak proyek dari timur sampai barat gitu ya. Itu memang satu dari sisi efisiensi itu dari sisi volume. Yang pertama itu. Yang kedua, saya mungkin sharing dikit, mungkin teman-teman sudah pada tahu, mungkin refresh saja ya ini ya. Jadi kalau kita punya bisnis, itu kan kita harus tahu dulu sebetulnya yang namanya HPP, harga pokok produksi ya. Jadi COGS lah kalau di makanan itu. Kalau kontraktor itu kan berarti besinya berapa, semennya berapa, pasirnya berapa, kan seperti itu ya. Nah, kita punya enggak, maksudnya pengetahuan yang bagus tentang aku nih sebetulnya COGS atau HPP-nya itu maksimal di angka berapa? Jangan-jangan kita sendiri nggak tahu. Oh, ini banyak loh pengusaha nggak tahu aslinya COGS-nya berapa nih banyak loh. Nah ini harus harus tahu dulu COGS-nya berapa. Kita mau efektif kan, mau lebih murah kan. Nah setelah keuangan kita bisa bedah COGS-nya, kita bisa mulai cari substitusi atau cari supplier yang supply lebih murah. Atau misalnya term FOM-nya lebih enak. Kemudian itu dari sisi COGS. Kemudian kita juga harus mendefinisikan cost center-nya di mana aja, biaya-biayanya itu di mana aja. Maka biaya-biaya ini nanti bisa diulik. Kalau kita baca laporan keuangannya, kemudian kita dari situ nih kok boros nih kok oke. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat masing-masing pos misalnya 1-2% atau bahkan bisa 3%, 4%. Wah ini akan sangat luar biasa. Contoh misalnya ya, rumah subsidi ini kan kalau bangun deret Pak, langsung deret. Berarti kopelannya ini kan tidak perlu diplasterasi. Ini hemat berapa ini? Dikali ribuan unit. Wah hematnya oke oke banget itu. Tapi kalau bangun satu-satu nggak diplasterasi ya tembus. Tembus sip airnya masuk. Nah, jadi kalau bisa bangun bak memang lebih enak. Yang kedua, kita harus paham terhadap laporan keuangan. Betul-betul diulik COGS-nya itu apa saja. Kalau kita bicara sepakat dulu ya Pak Aryas. Jadi kalau namanya penghematan itu barangnya sama nih. Contoh nih, barangnya handphone nih. Produksi ini dari 1 juta jadi produksinya 900.000. Itu kan hemat ya. Tapi kalau handphone ini tak ganti kunci ini, jadi 900.000 ini kan bukan hemat. Ini kan beda barang. Nah ini juga seringkali bias di situ. Aku mau hemat, dia ganti besi 10 jadi besi 8. Itu bukan hemat.
Itu ganti spek namanya. Gitu Pak Arya, semoga bisa menjawab. Jadi yang pertama adalah lewat bulk karena grosir. Yang kedua adalah lewat apa namanya? Lewat satu, kita COGS-nya betul-betul diulik. Apakah ini sudah cukup ataukah ini eh, apa yang bisa disubstitusi mungkin dengan sama ya. Yang boros di mana, biaya juga kita ulik juga. Semoga bisa menjawab Pak Aryas. Oke, terima kasih Mas Aryas atas pertanyaannya. Kemudian kita bakal lanjutkan ke Mas Heri Kosnadi. Iya, halo, selamat malam, Pak. Halo, malam Ya, Pak salam Heri. kenal. Saya Heri. Saya usahanya kebetulan kontraktor juga, Pak. Banyak kontraktor Di di sini. di Tangerang, Ya, kayak gitu. Nah, yang saya mau tanyakan ini, Pak. Ini saya punya pengalaman pribadi ya, cuman kurang menyenangkan gitu. Jadi, nggak dibayar ya Pak? iya betul. Bisa langsung ketebak. Jadi, ya saya udah 2 kali ngalamin kayak gitu, Pak. Dan jadi sekarang jadi agak-agak lebih selektif, memang lebih milih-milih gitu ya. Nah, cuman saya pengen dapat, ini kan Bapak kan developer juga gitu ya. Sama saya juga kalau ditanya gimana sih cara milih kontraktor gitu, semua mah tak jawab berdasarkan pengalamanku gitu kan ya. Nah, Bapak kan developer gitu ya. Mungkin punya pengalaman juga atau punya sesama teman-teman gitu, Pak. Kalau dari sisi saya kontraktor, seumpama saya ditawarin proyek gitu Pak dari developer, supaya nggak kejeblos lagi kayak begini kan saya udah 2 kali gitu kan, jangan sampai 3 kali, keempat kali gitu kan. Nah itu gimana tuh Pak cara milihnya gitu Pak? Atau ada trik atau ada tips gitu Pak? Mungkin Pak pengalaman Bapak sesama developer gitu kan, gitu Pak. Paling itu sih pertanyaan saya. Jadi kalau kita sebagai kontraktor ditawari proyek oleh developer, gimana caranya kita memverifikasi supaya kedepannya tuh lancar gitu Pak. ya. Paling gitu. Terima kasih banyak Oke, Pak. thank you pertanyaannya Pak Heri. Ini kelihatannya sederhana, tapi krusial sekali ya Pak Heri ya. Karena ini di kota-kota dimanapun masalahnya ya seperti ini. Jadi gini, pertama saya akan sharing cerita konsepnya kita dulu ya. Saya ini prinsipnya kalau mau dapat harga murah ya, pasti saya kasih lebih lah untuk teman-teman yang ada di lapangan. Lebih bukan dari sisi rupiahnya, tapi mungkin dari sisi term of payment-nya. Tapi kita ngobrol sama, supaya kita tahu ini sebetulnya benar enggak. Kita ngobrol, developer ini sebetulnya maunya apa? Kalau kita ini mengharapkan UMKM-nya berkembang, karena digandeng terus. Yang ngerjain tempat saya udah 10 tahun, 12 tahun tuh ada, Pak. Kita ajarkan, kita training mereka, supaya mereka itu untungnya jadi lebih banyak. Bukan terus saya motong harga, enggak. Saya udah tahu kira-kira produksinya berapa kalau efektif. Terus kita ajarkan supaya mereka bisa efektif. Untungnya banyak toh. Untung banyak mereka bisa invest ke alat. Bangun tempat saya lebih cepat lagi. Itu yang pertama kita lihat developernya punya kapasitas sampai mana. Kemudian gampang Pak Heri. Tanya aja kontraktor yang pernah bangun developer itu. Wah tanya, nanti kalau bangun di sana gimana? Simple, selidikinya seperti itu. Kalau Marison boleh ditanya, saya pernah enggak telat bayar subkon? Boleh dicek sendiri di kota-kota yang ada tadi. Nggak pernah terlambat saya. Terus kemudian dilihat ininya, apa terminnya? Ya, terminnya. Kalau kira-kira kalau sampai nggak kebayar itu terminnya mungkin 30, 70, 100 atau turnkey project. Ini Pak, yang pertama itu di bisa dibilang semacam tengki ya Pak. Jadi Turnkey. perjanjiannya sampai 60% baru dibayar gitu Pak. Nah, karena untuk ngajuin KYG katanya. Jadi saya kerjain sampai atap gitu. Sampai atap dia ngajuin ke bank gitu kan. Ya saya ini udah selesai sampai atap. Tapi ya nggak cair-cair itu yang pertama. Kalau yang kedua itu termin Pak di ending gitu. Di ending di Terminnya akhirnya. berapa? Nah itu Pak. Terminnya berapa yang Hah? kedua? Terminnya berapa? Yang kedua itu termin ke 100% ya Pak. Oh, langsung 100%. Iya, terminnya ada 5. Enggak, terminnya ada 4. 5 sama retensi gitu maksudnya. Berarti 25, 50, 75 gitu. Iya betul, progres 30 dibayar 25 gitu Pak.
Karena Kalau ada retensi 5% ya. ya retensi 5%. Kalau di Iya. saya nih saya usahakan supaya rekanan nggak pakai modal. Karena saya tahu mereka UMKM. Kalau Oh, pakai modal berat. Saya 10 oh. bayar 10, 20 bayar lagi 10. Sampai 100 Wah. bayar 95. Terus pasti enak. Cuman Oh iya. permasalahannya gini Pak Heri. Izin ya Iya. tanya ya. Pak Iya. Heri kalau dapat project seperti itu untungnya 2 juta. Sama dapat project turnkey project untungnya 20 juta. Milih mana? Pilih yang 2 juta, Pak. Beneran Pak? Iyalah yang lancar. Wah, soalnya rata-rata pengen untung 20 juta itu. Ya itu problemnya. Dulu saya enggak seuzon, enggak anu, tapi dulu pernah ya Pak di fase itu ya mungkin ya. Enggak. Aku Enggak sih pernah, enggak pernah lebih pengen yang 20 milih juta yang gitu ya. enggak, lebih milih yang mendingan lancar gitu. Gitu ya. Di sini banyak. Iya. Saya kalau borongan misalnya ya, borongan saya Eh, misalnya 55 gitu ya. eh. Bangun tipe 30 di bawah 2 juta. Kan orang nggak Oh tahu iya. kalau di luar sana masa bisa bangun di bawah 2 juta bangunannya bagus. Tapi Iya. ya bisa kalau 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 orangnya pemainnya ya bisa toh. Nah, Iya. orang nggak masuk akal, nggak ada yang mau ngerjain. Kontraktor lama tuh nggak ada yang mau ngerjain. Oh Yang iya. maunya 70. Tapi kalau ditawari 72 juta turnkey project, mau selisih 17 juta ya Pak? Oh, Mau. Ya tapi iya harus kalau lancar bayar. kan. Ya. Jadi pertama Bapak bisa tanyakan dulu masalah terminnya ini hati-hati. Karena turnkey project Hmm. ini menunjukkan bahwa sebetulnya pengembang nggak punya duit. Hmm. Itu yang pertama itu. Harusnya dia kan dapat KYG di awal. Harusnya nggak Oke. masalah. Terus kemudian untuk yang kedua, dari pertama terminnya seperti apa Iya. ya. Terus kemudian yang kedua, Bapak cek aja. Ini perumahan pernah bangun di mana aja. Iya. Nah kalau ternyata baru gimana? Kalau baru ya ditimbang-timbang sendiri kira-kira saat itu load projectnya seperti apa. Karena kalau Iya. load projectnya masih sedikit ya mau nggak mau kan diambil Pak. Iya. Cuman jangan banyak-banyak unitnya, dites dulu. Oh iya. Sama terminnya tepat waktu enggak. Iya. Masalahnya kalau terminnya enggak tepat waktu tuh sudah dalam tanda kutip berarti kamu telat bayar suppliermu. Hmm. Sedangkan kalau kita bisnisnya GCG kan good corporate governance kan itu harusnya jangan sampai terjadi. Oh iya. Oke. Kira-kira itu cukup sih Pak Eri untuk seleksi developer yang bisa bayar atau enggak. Oh, sama satu lagi Pak. Tanyain Apa tuh? developernya ke bank Pak. Oh, oke. Nah, itu bank kan pasti hubungan sama developer tuh. Iya. Tanya aja, ini gimana? Saya mau ngerjakan gimana? Kira-kira kalau aku Oh, ngambil kredit di kamu, pembayarannya lewat pembayaran dia mau nggak? Kalau banknya nggak oh, mau kan berarti kan bermasalah. oh iya. Oke. Semoga Siap. membantu Pak Heri. Siap. Terima kasih banyak, Pak, ilmunya, Pak. Thank Terima you. kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Heri atas pertanyaannya. Kemudian kita bakalan lanjut ke Mas Haditya Nugraha. Oke, selamat malam. Apakah ada Malam. suaranya? Apakah ada suaranya? Ada dengar? Ada, oke. Pak Aditya Terima ya. kasih kok. Oke, kok ini saya mau nanyain sederhana sih sebenarnya, tapi kan kita tahu ini banyak yang gak diajarkan ya sebenarnya, gitu kan. Eh, Tentang izin humas itu tuh kalau boleh tahu tuh seperti apa aja kok ya? Kalau boleh tahu misalkan dijabarin Sorry, detailin. saya kurang jelas Pak. Bisa dikerasin dikit Pak. Izin humas, sorry, izin humas. Boleh dijabarkan, didetailkan nggak kok? Sorry. Untuk apa yang didetailkan? Eh, Kalau itu kan usahanya kan di bidang online shop toh. Tapi saya masih ada berhubungan tentang propertinya itu di gudang kok. Di bagian gudang-gudangnya kok. Oh, jadi kerjanya online shop tapi ada hubungan Betul, sama gudang. betul. Nah, itu kan masih banyak berhubungan sama masyarakatnya gitu kan kok. Nah, saya kan nggak terlalu tahu gitu tentang humas dan lainnya. Boleh nggak tolong didetailin itu seperti apa ya kok ya? Masih ada hubungannya sih sedikit sih kok. Cuman saya Oh, masih belum terlalu paham sih kok, begitu. ya. Jadi mungkin ini kan sebetulnya kan Pak Aditya ini kan kerja gudang, terus kemudian barang-barang masuk, jadi punya masalah sosial ya dengan lingkungan. Eh, Sampai sekarang sih tidak ada, tapi kita kan tidak tahu ke depannya bagaimana kok. Oke. Iya, betul. Iya, siap. Ah, nice, Siap, nice, nice, nice. siap, Nah, siap. bagus pertanyaan Terima bagus. kasih, Thank you. terima Jadi kasih, terima kalau kasih. pertama ini gini, kita sebelum mulai project, belum mulai ya, belum apa-apa. Sudah, Datang dulu. Enggak, maksudnya kalau kita belum mulai projectnya, belum mulai bisnisnya, kita sowan dulu. Sowan dulu ke Pak RT, ke Pak RW, Pak Kadus. Kalau desa, kabupaten kan ada Kadus. oh baik. Atau kami tuo namanya.
Kemudian Ya, ke Pak baik. Kepala Desa. Kalau saya biasanya gini, izin Pak, saya ini pengembang rumah untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Kebetulan kami ini rekanan pemerintah, bla 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 bla, begini. Mohon petunjuk Pak, seperti apa di sini. Oh, itu orangnya happy sekali. Petunjuk dia apa nanti? Oh, Oh, temu ini sesepuh nih, gini gini gini. Datengin sepuhnya. Pak izin Pak, saya gini gini gini, ngapunten, minta kalau di Jawa Tengah Pak bahasa Jawa halus. Akhirnya bisa dikit-dikit saya bahasa Jawa nih. Izin, mohon petunjuk, baiknya seperti apa. Terus nanti waktu sosialisasi juga, nah ini salah satu ilmu yang perlu dipelajari pengusaha adalah ilmu berkata tidak atau seni berkata tidak. Karena permintaannya kadang macam-macam. Nah itu kan, mohon maaf ya, kalau itu kan kadang ada yang pendidikannya tinggi, rata-rata pendidikannya biasa. Jadi bahasanya tega gitu loh, minta permintaan yang nggak masuk akal itu tega. Nah, dalam menghadapi seperti itu, salahnya biasanya orang-orang kota yang masuk ke industri itu kelihatan wajahnya nggak senang. Wah kok gini itu, wah nggak seneng gitu loh. Nah itu hal itu harus dihindari. Ya biasa aja. Pak ngapunten lah, saya ini cuman usahanya seperti ini kok. Diminta ini ya berat. Saya ya kepengen bisa nurutin Bapak, cuman mohon maaf banget loh Pak, nah ini abot Pak. Bisa nggak diganti? Udah baik-baik aja, negosiasi baik-baik aja. Good manner itu sangat perlu di Indonesia ini. Dimanapun ya, datang sowan kita ya baik-baik aja. Kadang orangnya ngertak duluan, itu ya kita guyoni, ya sudah nggak apa-apa. Jangan pakai kekerasan habis energi kita. Wong tujuan ke sana mau nyari cuan kok malah kekerasan. Kita lah bayar macam-macam, belum tentu menang lagi. oke. Itu sangat saya hindari. Jadi langsung kita wis apa we lah sama orang sana, Oh, baik, baik. sesepuh-sesepuhnya Baik, baik, baik. itu. Saya memang tidak melakukan itu sih, tapi saya akan lakukan itu. Terima kasih, kok. Terima kasih. Thank you. Semoga Terima menginspirasi. kasih. Thank you. Terima kasih, kok. Terima kasih, Ya, terima kasih. Sangat menginspirasi. Oke, terima kasih Mas Haditya atas pertanyaannya. Kemudian kita bakalan lanjutkan ke Kak Putri Ismaida ya, ke William. ya, sampai jam 12 siap ini. Pertanyaannya keren-keren. Baik, Keren-keren terima gitu ya. kasih Ci Friska. Malam, Ci. Malam, Ko William. Eh, Malam. gini kok, saya baru mau untuk ke dunia properti. Hal yang sederhana mungkin Koko lebih paham ya kok. Jadi saya mohon arahannya kok. Jadi saya ingin ikut lelang kok. Ada beberapa item yaitu ruko gandeng sama rumah kok. Cuma untuk kedua ini saya menjumpai masalah di mana pemiliknya itu sudah menggadaikan barangnya ke bank melelang, namun pemilik itu tidak bersedia meninggalkan rumah kecuali saya membayar sejumlah dana dikatakanlah 100 juta gitu. Nah, itu bagaimana cara menghadapinya ya kok? Karena rumah itu dan ruko itu rencananya akan saya kelola lagi untuk prospek ke depannya gitu kok. Mohon arahannya kok. Terima kasih. Thank you pertanyaannya. Walaupun saya pengembang, pertanyaannya tidak ada yang berhubungan dengan developer ya di sini ya. Tapi tidak apa-apa. Saya berusaha menjawab apa yang saya tahu. Karena nggak jauh-jauh bidangnya. Jadi kalau ini lelang ya, bukan cesi ya. Berarti dapatnya risalah lelang ya. Oke, kalau dapat risalah lelang ini ada dua cara sebetulnya. Yang pertama simple, daftarin di pengadilan, eksekusi pengadilan. Cuman saya menghindari, itu cara terakhir kalau bagi saya. Biasanya saya datang dulu. Saya lebih cocok pakai kerohiman. Walaupun jarang beli lelang ya, tapi kadang dulu pernah sempat main gitu. Datang, ditanya pakai kerohiman, ya negosiasi baik-baik. Saya di sini prinsipnya mau bantu. Nah sebetulnya idealnya, Bu Putri, idealnya ketika kita mau lelang, kita sudah melakukan itu dulu. Jadi kita bisa berkawan sama dia. Kalau sudah lelang, kita jadi hostile, musuh, ya, jadi lawan. Tapi tidak apa-apa kalau sudah terlanjur ya dicoba, dicoba. Cuman kadang tuh lumayan itu biayanya itu. Makanya harus dihitung juga ongkos-ongkosnya. Beli lelang juga tidak semudah yang dibayangkan ya. Kadang ada aja tantangan-tantangannya. Apalagi kalau belinya cesi, orang tidak tahu kok murah men. Ternyata itu hak tagih, pengalian hak tagih. Kan repot kan. Nah, kalau kita sudah pakai kerohiman,
kemudian tetap nggak bisa, mintanya nggak masuk akal. Ada orang yang nggak bayar utang, mau dibantu, dikasih kembalian berapa, nggak mau tuh ya ada ya banyak juga orang gitu. Ya mau nggak mau pakai lelang eksekusi, Bu. Eksekusi pengadilan. Cuman eksekusi pengadilan tuh nanti penuh drama. Kalau dia punya anak kecil, nanti anak kecilnya nangis-nangis, viral. Nah itu ya ya harus siap ngadepin itu mau nggak mau. Cuman caranya cuman dua itu kalau nggak mau pergi. Gitu. Atau mau cara satu lagi yang agak keras. Itu sertifikatnya udah dibalik nama belum? Proses sih kok. Oh proses. Nah nanti kalau sertifikat udah dibalik nama, itu Bu Putri minta temennya yang agak pemberani untuk camping di depan halaman rumahnya itu. Suruh gitar-gitar, nyetel musik, teriak-teriak gitu. Ya itu tapi cara abu-abu. Janganlah, jangan. Jangan. Itu cara terakhir ya, jangan. Pakai anu aja, kerohiman aja. Karena ongkosnya sama. Kalau kita pengadilan misalnya kita hitung habis 100 juta atau 150 juta. Sudahlah, taruh aja uang itu buat dia. Kalau mau ya. Kalau minta 1,5 miliar ya, ya mau tidak mau 150 juta taruh untuk urus pengadilan. Gimana lagi? Itu namanya sudah mau dikasih kerohiman tapi nggak tahu diri. Ya wes, nggak punya pilihan lain. Tapi kalau untuk ke depan gitu kok, menurut kok hal yang seperti ikut lelang-lelang gini bagusnya dihindari aja atau kita lebih baik beli tanah kosong untuk bangun sendiri gitu. Tergantung dari kebutuhan ya. Satu, profil resiko kita seperti apa. Kalau kita orang yang damai sejahtera, kita nggak mau urusan sama orang, sampai bertengkar gitu ya jangan beli lelang atau beli lelang yang kosong. Cuman kan kita nih kadang tergiur nih sama harga lelang nih, harga yang murah. Kenyataannya belum tentu murah kan. Nyatanya ada aja masalahnya. Nah, prinsipnya memang kita harus pahami betul-betul bidang yang kita mau masuk. Kalau kita paham atau punya partner yang betul-betul paham dan bisa dipercaya, wah ini kan nilai tambah yang luar biasa. Kalau kita tidak paham, katanya orang masuk sendiri, ya pasti ada uang sekolah. Dulu saya Ya. juga waktu awal-awal itu mulai cukup banyak proyek juga banyak godaan. Nyoba bisnis A, B, C gitu. Ya maklum darah muda waktu itu ya umurnya 30, 32, 35 gitu. Lama-lama terus ngabisin waktu, duit gak dapet, duit hilang, waktu hilang. Ya sudah, sejak 5 tahun yang lalu fokus, saya ditawari macam-macam nggak mau. Fokus ini marketnya gede. Nah, jadi kita pelajari dulu bidang itu, Bu Putri. Yang pertama. Terus kemudian kita lihat diri kita ini sebetulnya kalau bertengkar sama orang, cocok enggak? Jangan kita enggak suka bertengkar sama orang, enggak berani, tapi kita masuk jadi lawyer misalnya. Kan akhirnya harus berdebat terus sama orang kan. Lelang juga sama. Kalau dirasa enggak cocok ya kita belinya tanah kosong. Tanah kosong itu yang lebih murah dari lelang banyak sekarang Bu Putri. Banyak tanah-tanah tuh sekarang kembali ke harga rasional. Jadi bukan turun harga loh, properti ini nggak turun harga. Saya nganggap properti nggak pernah turun harga, tapi kembali ke harga rasional. Kalau di Jogja, saya kan sering ke Jogja karena dekat kan. Itu ada misalnya di jalan di samping Pakuwon Mall itu, tiba-tiba kalau buka harga kan 15 juta, 20 juta semeter gitu ya. Bisnisnya di sana Warmindo, kan nggak masuk akal. Untuk apa beli tanah 20 juta bisnisnya Warmindo apa laundry kecil-kecil gitu? Mas nggak masuk akal. Nah, nanti kalau gitu tawar-tawaran bisa kena 4,5 juta, bisa kena 5 juta, masih wajar lah. Jadi banyak. Yang penting kita negosiasi, kemudian kita juga enak. Nah, ini saya kasih tips ya. Saya sharing satu cara negosiasi yang sering saya lakukan. Dia buka 10 juta nih misalnya. Waduh, Pak, sebetulnya saya ini cocok sama tanah Bapak. Saya senang sama tanah Bapak. Tanah Bapak bagus. Jadi saya bukan tipe orang yang suka jelek-jelekin. Nek bagus saya ngomong bagus. Nek jelek ya saya tidak nawar. Oh jelek kok ditawaran lucu. Tapi budget saya 3 juta Pak. Tapi budget saya jauh Pak. Saya tidak enak kalau nyampein. Nah, maksa tidak yang jual? Tanyanya. Maksa. Budgetnya piro toh? Jauh ya Pak, tidak enak ya Pak. Terus nanti aja lah nek jodoh. Tidak apa-apa ngomong aja. Tidak jodoh nggak apa-apa. Mau nawar nggak bawa pulang. Saya budgetnya 3 juta terus terang.
Seringkali itu gitu dikasihkan loh. Nanti setelah 3 bulan, 6 bulan itu dikasihkan. Nah, kalau kita nggak keburu beli cepet-cepet ya nggak apa-apa pakai cara itu. Tapi kalau butuh propertinya segera untuk kantor atau untuk apa, ya nggak bisa. Jadi di luar lelang juga banyak harga murah, Bu Putri. Rajin-rajin aja untuk searching, rajin-rajin untuk browsing dan berhubungan dengan para agent. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga bisa membantu ya, Bu. Ya, terima kasih kalau William sehat kok. Thank you, thank you. Terima kasih doanya. Oke, thank you Bu Putri buat pertanyaannya. Kemudian kita bakal lanjutkan ke Kak Ella, ke William. Ya, Assalamualaikum. Malam Waalaikumsalam. kok. Malam, Bu Ela. Saya mahasiswa kok. Nama saya Ella. Oke, Saya Dek mahasiswa Ela. arsitektur. Sekarang itu ya sekarang itu semester 6 berjalan mau semester 7. Cuman sekarang kan lagi liburan. Jadinya dimanfaatkan buat magang. Cuman saya itu bingung. 1 tahun lagi kan saya yakin saya lulus. Saya itu bingung mau kemana gitu. Terus kan kalau masih muda kayak gini kan banyak toh tawaran gitu. Saya tuh terlalu banyak pilihan gitu jadinya kayak apa ya? eh, Bingung mau apa mau yang difokusin gitu loh. Ya, terima kasih. Eh, thank you pertanyaannya. Saya nih dulu soalnya nggak selesai kuliahnya. Jadi rodok bingung tapi saya jawab berdasarkan pengalaman ya. Maksudnya terlalu banyak pilihan tuh pilihan bidang atau pilihan pekerjaan yang sama tapi kantornya banyak. Bukan bidangnya yang beda-beda. Bidangnya yang beda-beda tapi kuliahnya arsitek. Iya. Disiplin ilmunya arsitek. Iya, iya benar. Oh, Iya. nah kenapa enggak diterusin disiplin ilmunya kenapa? Eh, saya masih kuliah, saya di arsitek. Lah ya, diterusin toh. Cari yang kerjaannya sesuai arsitek loh. Kan kepake nanti disiplin ilmunya. Kalau masuk ke akuntansi kan harus belajar lagi. Atau Ya. coding program harus belajar lagi. Jadi Hmm. fokus ke apa yang kita mau pelajari disiplin ilmu itu. Hmm. Saya ini kan juga bukan sipil ya. Cuman kita Ya. mempelajari itu kalau betul-betul itu 5 tahun dapatnya banyaknya luar biasa. Sampai bisa jadi ekspertis itu mungkin 5 tahun, 7 tahun tuh bisa ekspertis termasuk permasalahan-permasalahannya. Kalau saran saya di ILA ini, ya kalau memang sudah kuliah arsitek, seneng sama kuliahnya, ya kerjanya langsung aja. Magang di biro-biro arsitek. Atau mulai buka freelance untuk gambar kerja, atau freelance untuk set plan. Buka aja 100-200 ribu kan lumayan, nggak apa-apa. Sambil, oh alah orang tuh butuh gambarnya seperti ini toh. Cuman ya hati-hati, kalau nanti disuruh gambar detail, potongan, wah ini ya bayar dulu lah, DP dulu lah, kan effortnya banyak itu. Jadi kalau mood Ya. boardnya hanya untuk denahnya dulu, utak-atik ya nggak apa-apa. Kerjain nanti perkara nggak jadi dibayar kan juga waktunya nggak kebuang banyak. Ya. Gitu. Semoga bermanfaat. Ya. Ya, makasih banyak kok. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Kak Ella buat pertanyaannya. Kemudian kita bakal lanjutkan ke Mas Peter. Halo, selamat malam Koko. Halo malam. Iya, jadi sebenarnya saya bukan dari latar belakang kontraktor atau properti atau apapun kok. Saya bisnis baru mulai 2 tahun ini. Itu pun di jasa untuk AC residensial. Tapi saya kebanyakan ada beberapa proyek kecil yang saya pegang itu kerja sama-sama kontraktor untuk jasa instalasi AC-nya. Cuman yang tadi saya notes, yang tadi Koko bilang dapat tanah, tapi budgetnya nggak cukup, tanah dijual nggak laku-laku, terus Koko mau petak-petakin untuk jadi ruko. Pertanyaan saya, Koko kan saat itu budgetnya nggak cukup. Terus bangun ruko 21 ruko itu kan juga bukan duit sedikit kok. Nah, gimana caranya Koko bisa sampai bisa bangun 21 ruko, keuangannya dari mana? Kalau berhubungan sama bank, proposalnya gimana?
Terus kalaupun ada investor, proposalnya gimana yang kita harus kasih ke investor untuk mau invest ke kita. Terus cara pembayarannya ke, kalau rukonya udah jadi, cara pembayaran ke orang yang punya tanah ini gimana Kak? Mohon pencerahannya. Mungkin mungkin secara bidang aku sedikit beda, tapi paling nggak aku bisa tangkap poin-poinnya untuk aplikasi ke usahaku. Oke. Pertanyaan yang Terima kasih kedua, Kak. masih kuliah atau sudah kerja? Saya masih kerja sambil kuliah. Bisa Jadi kuliah. saya Oke, nice. D3 di Ambon, sekarang lanjut ke Jakarta, mau lanjut S1 di sini, tapi sambil rintis usaha karena saya lihat-lihat di Jakarta ini kan panas. Semua orang butuh AC, jadi saya coba terjun di dunia itu. Mantap. Oke. Jadi waktu itu saya mulai bangun pakai ruko yang terbayarkan lewat cash termin atau cash keras. Saya jual murah. Di jalan utama 2 lantai waktu itu jualnya awal 400 juta. Itu enggak untung. Jual harga modal waktu itu 2 unit. Terus kan bisa bangun nih. Cari kontraktornya yang kuat. Negosiasi. Jadi kontraktornya bangun sambil kita jualan. Kalau sudah tidak laku-laku negosiasi, ya sudah dikasih aja. Saya kasih harganya untungnya juga tidak seperti yang dibayangkan bisa untung 50%. Tidak bisa. Karena tidak ada standby cash-nya. Harus cepat cash flow-nya. Ya itu ada beruntungnya juga. Pak Peter, Mas Peter. Beruntungnya ya kok ya pas butuh duit ada terus waktu itu. Saya tidak pakai utang bank, tidak pakai investor itu. Itu murni saya ngeluarin modal itu. Kalau tidak salah ya, itu 11 juta atau 12 juta. Jadi ada beruntungnya lah. Belum pernah terulang lagi soalnya sampai sekarang. Cuman caranya seperti itu. Jadi kontraktornya ya kasih DP terus bangun naik terus. Lah waktu itu saya telat bayar kontraktornya. Gak punya duit. Terus tapi saya datengin, saya temuin. Sorry, aku kira bayar tapi gak punya uang. Nah, aku gini, kamu tak pegangin ruko sih, ku jaminan. Tapi tolong pembangunan ini terus no. Saya tak jual ruko ini lebih murah supaya lebih cepat laku. Aku kasih ono waktu yuk. Nah, negosiasi datang. Jangan kalau telat bayar malah hilang. Nah, kalau telat bayar malah hilang ya orang jengkel sama Anda. Kalau telat bayar datang nongol sebelum waktunya. Jatah bayar tanggal 20, udah tahu nih tanggal 15 tidak punya uang. Tanggal 17, 18 udah datang saya. Datang ngomong, aku kayaknya telat ya bayarin. Enaknya piye? Enaknya seperti apa? Gitu. Terima kasih Kak. Ya. Terima kasih banyak Kak untuk pencerahan. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan Mas Peter. Kemudian kita bakalan lanjutkan ke Mas George. Oke. Malam, Malam, eh George. ya kebetulan kan Bapak kan bidang konstruksi kontraktor. Adik saya kan mau coba usaha interior design. Boleh gak saya tanya tentang bagaimana menentukan memilih owner yang pembayarannya bagus dan bagaimana Bapak cara mengatasi manajemen pegawai? Soalnya kalau di bagian timur sini sulit sekali dapat pegawai yang bagus. Terima kasih. Dari Manado ya Pak George ya? Iya. Oke. Ya, pertanyaan yang bagus, menarik. Jadi pertama, saya bukan kontraktor Pak. Saya ini developer. Kalau menurut KBLI 68111 ya di OSS, developer itu adalah penyelenggara. Jadi penyelenggara tidak boleh melakukan eksekusi. Wah, kalau eksekusi nanti masuknya krimsus, kriminal khusus, tindak pidana khusus, tipisus namanya. Jadi saya nih yang ngasih kerjaan ke kontraktor. Nah, sekarang gimana caranya? Kalau kita jadi kontraktor, itu cari owner project yang itikatnya ya bayar sama-sama untung. Gitu ya Pak Jos ya? Yang pertama tadi sama seperti siapa tadi ya? Pak Heri ya kalau tidak salah ya. Sama, tanya aja sama orang-orang yang sudah pernah ngerjakan punya dia. Orang ini kalau bayar gimana? Gampang, sulit,
prosedur bulat atau seperti apa? Yang kedua tanya banknya Pak, Hmm. orangnya hubungannya sama bank apa? Tanya aja, simpelnya seperti itu. Terus kemudian dilihat termin pembayarannya seperti apa, terus harganya masuk akal enggak. Jadi kalau orang yang harganya enggak masuk akal tinggi ya, maksudnya margin besar pun dia oke, itu hati-hati. Tapi kalau ini tips ini, jadi gini, kalau orang tuh tawar-tawarannya ngotot, biasanya bayar Pak. Tapi kalau tawar-tawaran enggak ngotot, enak, ya molor biasanya. Yang ngotot tuh kan niat berarti, niat kasih kerjaan tapi dia enggak mau kalau terlalu mahal. Itu cara simpel itu mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di sini. Jadi kalau Hmm. orangnya ngotot tawar-tawaran ya berarti serius gitu. Bayarnya oke. Kira-kira gitu, Pak George. Gitu. Terima kasih. Tadi satu lagi apa ya? Tadi pertanyaannya ya. Kayaknya sudah jawab ya. Manajemen pegawai, soalnya di sini agak sulit kalau untuk pegawai. Oh gini, kalau Hmm. manajemen sumber daya manusia, yang pertama apakah kita sudah kembali ke owner dulu? Apakah kita sudah memanusiakan mereka? Apakah kita sudah memberikan jenjang karir yang cukup layak untuk mereka? Dan apakah kita juga sudah memberikan pendidikan untuk mereka yang proper? Sudahlah kita melatih melatih mereka. Saya kembalinya ke diri saya sendiri. Kalau saya cuman mau dia kerja seumur hidup untuk saya dengan bayaran kecil, ya saya tidak layak jadi pimpinan mereka. Mereka juga tidak akan mau seperti itu. Mereka bukan orang bodoh, Pak. Tapi kalau Gitu. mereka merasa berkembang, mereka dimanusiakan, mereka juga tumbuh, pendapatannya tumbuh, karakter pribadinya tumbuh, knowledge-nya tumbuh, itu sih tidak usah pakai lama ya kerja di tempat kita ini kalau lembur tidak ada hitungannya nih. Kadang orang kerja sampai jam 11, jam 12, memang tidak pernah lembur, tidak boleh lembur. Office-nya tidak boleh lembur. Tapi kalau Hmm. ketemu orang, negosiasi lobby, B2B, B2G gitu, ya sampai jam 12, jam 1. Besok jam 8 yang ngantor lagi. Cuman nggak setiap hari. Karena apa? Karena kita di sini juga sama-sama berkembang. Kita juga jelas sistem bonusnya jelas. Mencapai ini begini, mencapai ini begini. Jadi bukan kita terus ambil semua keuntungan untuk diri kita sendiri, enggak. Bersama-sama, aturannya jelas. Semoga bisa menjawab Pak George. Ya, terima kasih. Ya, Malam. thank you. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas George. Kemudian kita bakalan lanjutkan ke Mas Fadlan Pratama. Ya, Ko William. Yes, oke. Halo kok, selamat malam Halo. kok. Ya, kedengeran nggak suaranya kok? Kalau bisa dikerasin dikit akan lebih bagus sih. Oh iya, sebentar. Oke, kedengeran nggak kok? Oke, kedengeran. Oke. Oke. Sebentar. Ini, oke. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Fadlan kok, mahasiswa arsitektur juga, cuman baru semester 3. Nah, jadi pertanyaan saya tuh sederhana aja kok. Jadi saya tuh pengen tahu gimana itu cara kerjasama dengan developer gitu. Jadi gimana caranya kita itu arsitek pemula kayak freelancer gitu kok bisa dipercaya gitu sama developer gitu. Apa yang harus kita liatin gitu ke developer gitu biar ada trustnya gitu ke kita gitu. Gitu kok. Oke. Oke. Ya Jadi itu aja gini, Kak. Mas Fadlan, kalau kita mau kerjasama dengan orang, berarti kan kita apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama kita mesti tahu apa yang kita punya, yang dia butuhkan. Yang kita punya ini kan berarti keahlian gambar, tapi belum teruji karena Mas Fadlan masih semester 3 ya. Portofolio ya belum punya. Jadi tidak ada yang bisa ditawarkan. Sedangkan developer butuh. Nah, bisa dengan cara ini. Ini yang saya lakukan dulu waktu pertama. Saya pakai arsitek yang waktu itu sudah lumayan terkenal. Saya ajak berteman, saya datang, saya bilang saya mau bangun ruko, tapi biaya arsitek ini kan kalau gambar detail kan mahal nih. Bisa, enggak tahu ya, bisa puluhan juta sampai ratusan juta sampai miliar lah ya. Nah, terus saya bilang gini,
tapi saya nggak punya duit buat bayar kamu. Kamu kira-kira ongkon itu berapa toh? Dulu saya lupa angkanya, misalnya 80 juta gitu ya. Wes gini lah, aku bayar kamu lebih lah, 100 juta lah. Tapi nanti ya nunggu laku. Kira-kira aku punya proyeksi begini, 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 begini. Itu sampai mungkin 6 bulan, 8 bulan aku kasih ono tempo. Ya wes enggak apa-apa tak gambarkan buat kamu lah. Nah sampai sekarang masih hubungan sama arsiteknya. Berarti kalau di posisi Mas Fadlan mungkin bisa dibalik. Boleh enggak Pak saya bantu? Kalau enggak cocok Bapak enggak usah bayar. Kalau cocok laku baru bayar. Jos toh gitu toh. Orang ya happy, apalagi developernya sudah terkenal di sana. Mas Fadlan datang, ngomong saya arsitek, saya niat kerja, saya ingin kasih nilai tambah, ingin kerja sama. Jadi kira-kira ada kebutuhan gambar apa yang tidak terpenuhi di sini, boleh tidak saya tahu? Yang kedua, saya akan gambarkan itu, Anda tidak perlu bayar saya dulu. Kalau cocok baru bayar. Itu kalau ke tempat saya layani itu. Oke, deal. Gitu ya, semoga bisa membantu idenya. Oke, thank you pertanyaannya buat Mas Fadlan. Kemudian kita bakal lanjutkan ke Mas Al Bilal. Halo, selamat malam Ko William. Halo, selamat malam, Eh, Mas Albilal. ya, kok maaf ya saya off cam gini nggak apa-apa. Oh, ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, saya mau nanya tentang ini sih, KPR kos-kosan. KPR kos-kosan. Ya, jadi model bisnisnya seperti itu. Oke. Jadi contoh kayak gini, saya ngambil kos-kosan yang bisa saya KPR-in itu jangka waktunya 25 tahun, terus cicilannya misal 25 juta dan saya dapat income tuh 5 juta, let's say kayak gitu ya. Angsurannya berapa tadi? 2,5 juta, let's say. Oh, income-nya 5 juta. Iya, income-nya 5 juta gitu. Jadi Oke. saya tuh sebenarnya kayak modal DP doang gitu. Oke. Ah, Oke, saya mau nanya, saran Ko William kalau eh, untuk ambil itu fix rate-nya yang jangka panjang atau jangka rendah ya? Karena kita kan nggak tahu apa Hmm, yang terjadi gitu, kayak entah kita kena inflasi atau gimana, fix rate-nya kan bisa tinggi gitu. Oke. Kayak floating rate-nya maksudnya. Kalau pertanyaannya adalah jangka panjang atau jangka pendek, saya rencana ngambilnya kalau bisa yang panjang. Bunganya lebih tinggi Yang nggak kan? apa-apa. Hmm. Selama masih masuk hitungannya. Hmm. Kenapa? Karena jaminan terhadap, jadi gini, kalau kos itu kan kenaikannya nggak bisa terus. Apalagi kalau supply di daerah Anda semakin banyak. Dia harganya bisa turun loh. Sekarang 700, 800 sebulan. Tiba-tiba banyak ada yang bikin 100 kamar. Yang 100 kamar ini butuh laku nih. Dia jual 600, 500 bangunan baru. Bisa kalah. Nah, jadi paling enak kalau jangkanya memang lebih panjang. Misalnya 5 tahun, fixnya berapa? Kalau BCA kan sekarang 4, sekian ya, itu murah lah. Terus Hmm. atau yang fix 7 tahun atau 8 tahun itu ya ada. Nah, tujuannya apa? Satu, kita dapat kepastian dulu. Oh, angsuranku tuh selama sekian tahun tuh sekian. Nah, memang secara kecenderungan harga sewa tuh cenderung naik. Dulu kalau zaman saya kos tuh kan 160.000, 200.000 itu sudah lumayan. Kos dulu 600.000 sudah eksklusif, udah pakai AC. Terus kemudian sudah kamar mandi dalam air panas. Nah, kalau sekarang kan minim-minim ya 1,5 juta, 2 juta ya. Kalau Jakarta mungkin lebih ya, bisa 4, 5 juta mungkin. Kalau di daerah masih 1,5 sampai 2 juta. Nah, dengan income segitu, itu bisa ada sisa ya untuk ngangsur KPR-nya ya. Yes. Kemudian nanti kalau 5 tahun masuk tahun ke-6, harapannya memang sewanya naik. Makanya bisa nutup floatingnya itu. Gitu ya Hmm. Pak Albilal ya. Iya. Nah, cuman Pak Albilal harus hati-hati dalam hal kalau cost to maintenance propertinya. Musuhnya cost tuh ya air, mampet lah, bocor lah, nggak ketahuan lah. Wah itu kalau juga sama, kalau nggak paham bidangnya, awal-awal oke, lama-lama bocor nggak bisa ngerawat. Itu yang harus jadi concern. Hmm. Begitu kos nggak terawat, nggak laku. Atau kalau laku harganya murah, nggak bisa nutup angsurannya. Ya ini cuma berdasarkan pengalaman ya. Iya. Saya Nah, juga ada beberapa kos-kosan soalnya.
Musuhnya air itu. Hmm. Gitu. Semoga bermanfaat, Mas Oh, Albilal. siap, Kak Wilham. Makasih banget ya. Thank you. Thank you. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Albila. Kemudian, Ko William, kalau dua pertanyaan terakhir boleh nggak? Dua pertanyaan Boleh. lagi, boleh ya? Saya ngikut petunjuknya Ibu. eh Dua pertanyaan lagi ya, Ko ya. Ya, oke. Oke, boleh ya. Kasih Ko William. Oke, Mas M ya. Ini masih ada di sini. Oke. Halo? Halo? Ya, Oke, ya boleh halo. tolong di kamera on Ini nggak? kameranya lagi error nggak bisa dibuka, Oh, sorry. oke, oke. Izin ya, Coach ya. Ya, nggak apa-apa. Ini mau nanya kok, ini saya Marcel sebelumnya. Sorry, ini namanya buat rename juga nggak bisa kok. Eh, ini saya ada keluarga punya tanah sekitar 20 hektar di daerah Jawa Tengah. Di perbatasan antara Rembang ke arah Pati. Ke arah, iya ke arah Pati. Nah, ini Yuwono. lahannya. Gimana? Yuwono. Iya, 20 hektar di daerah sana. Itu lahannya sebenarnya nggak ada, belum ada rencana. Cuman dulu sempat ada pengen ngebangun buat jadi developer gitu ya. Untuk kawasannya sendiri sih emang kalau pabrik-pabrik belum banyak, tapi ada lingkungannya belum hidup sekali. Cuman kebingungan aja sih kok kalau misalnya mau ngebangun nih, tapi dana sebenarnya lagi terbatas banget nih, lagi susah keadaan. Ada rekomendasi nggak ya kok? Kira-kira untuk kalau misalnya ada pengen ngebuat sesuatu di lahan kosong itu ada ide-ide nggak ya kok yang mungkin jadi bisa jadi input juga buat saya kok. Gitu sih Oke. kok. Tak coba jawab ya ini. Yang pertama, Ah, ah. saya kan nggak tahu tanahnya. Jadi nggak bisa ngasih ide, Pak. Kurang lebih tanahnya itu di daerah di jalan utama, jadi daerahnya itu emang banyaknya perairan kok, banyak pantai-pantai gitu. Tapi kalau misalnya untuk sumber daya alam yang hidup di sana itu, kalau yang dilihat sih itu kebanyakan masih yang kayak garam gitu-gitu aja sih kok. Kalau kawasan-kawasan infrastruktur yang udah proper gitu kok untuk dibangun sesuatu, sebenarnya tuh dulu nggak, belum ada bayangan ya. Itu kira-kira tanahnya bisa jadi apa gitu. Kalau Oh, misalnya jadi kawasan pergudangan itu juga belum ada lah yang lakuin lah ibaratnya di sana gitu kok. oh, Cuman belum ada yang rencananya itu lakuin, pengen belum dibangun. tentu karena nggak ada yang lakuin. Bisa jadi karena nggak ada marketnya. Hmm, Jadi gini, Pak Marcel, izin. mm-mm, Eh, yang pertama saya nggak bisa kasih saran. Karena saya kalau tanah harus lihat. Pertama Google Map, terus kemudian itu kan pakai satelit, Street View kalau ada, terus kemudian saya harus visit kalau tanah. Nggak pernah saya beli mm, tanah tanpa visit, nggak pernah. Sekalipun nggak pernah. Terus kalau untuk apa? Nah, nanti mungkin bisa bisa ini bisa bisa eh, semoga bisa dapat insight ya. Jadi boleh saya boleh. biasanya kan memang sudah carinya untuk rumah subsidi. Tapi kalau highest and best use, jadi potensi untuk keuntungan tertinggi dan terbaik itu pertama kita lihat tata ruangnya dulu deh. Tata ruangnya apa? Apakah pertanian, apakah perkebunan, apakah pemukiman atau industri? Nah, kalau misalnya itu pertanian gitu ya, pertanian kan itu bisa dicek. Yang di sana tumbuh itu apa? Nah, akhirnya ngarahnya ke sana kalau punya tanah. Hmm, mm, Kira-kira mm, mm. seperti itu. Lihat sebelahnya, terus kemudian di sana tuh yang subur apa, atau di sana banyak apa. Kalau sana banyak perumahan ya berarti bisa perumahan. Kalau sana banyak pergudangan ya kita lihat dulu. Karena saya enggak bidangnya kalau gudang. Nggak tahu. Ini marketnya ada, enggak jualnya kemana, nggak tahu. Nah, yang penting Pak Marcel ini bisa punya rekanan yang pas. Misalnya kalau mau bangun perumahan, ya cari yang bangunnya perumahan dan sudah teruji. Kalau bangunnya gedung ya cari yang sudah bangun gudang. Kalau pertanian ya cari yang sudah bangun pertanian. Kira-kira gitu Pak Marcel. Karena saya nanti salah nanti kalau ngasih masukan. Saya tahu daerah sana karena saya juga punya proyek di Pati. Dan Hmm, sempat mau ke Rembang, cuman Rembang belum saatnya lah. Rembang masih terlalu baru walaupun pabrik 50 hektaran banyak masuk sana tapi belum, masih 2 tahun lagi masih di kalau menurut saya. masih dimulai-mulai ya kok ya, baru mulai ya Ya, di dasar. Oke masih oke, belum. thank you insight ya kok ya. Ya, thank you Pak Marcel pertanyaannya semoga bisa membantu ya.
siap. Thank you. Oke. Oke, terima kasih Mas Marcel atas pertanyaannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Ko ya, Ya, dari Mas Teguh. oke. Malam Pak. Malam. Pertama saya baru masuk ke dunia properti itu di tahun 2025 Pak. Kebetulan kemarin proyek pertama saya itu tanah 500 meter eh, sold out Pak, tapi komersil. Nah karena saya sudah mulai pendalaman, saya tuh terpikir juga untuk main subsidi. Tapi ada satu mentor yang bilang sekarang ekonomi lagi kurang, katanya lebih baik main di komersil dulu, yang komersil juga yang harganya tinggi dulu katanya gitu karena daya beli katanya lagi rendah. Nah, kalau menurut Pak William masukannya gimana Pak soal itu Pak? Apakah sebaiknya saya fokus ke komersil yang harganya di atas 700 juta atau coba-coba ikut juga main ke mana ke subsidi gitu Pak? Terima kasih Pak. Lokasi di mana? Di Bandar Lampung Pak, di Lampung. Oh, di Lampung. Berarti tanahnya belum nyari ya? Belum ada ya? Cuman Sekarang mau saya masuk mana justru gitu ya? karena mentor saya bilang untuk main untuk sekarang karena modal terbatas juga mainnya di unit-unit kecil aja dan mainnya di komersil. Jadi sekarang saya lagi fokusnya cari-cari unit-unit kecil 500 meter, 200 meter dan mainnya komersil, Pak. Jadi belum fokus cari lahan besar dan untuk Oh, subsidi terutama itu. kalau belum Itu fokus kalau cari lahan pandangan Pak besar, William gimana, Pak? gini, kalau belum fokus cari lahan besar atau mungkin karena masalah kapital ya, masalah modal atau masalah cara caranya Kapital itu kapital salah satunya, Pak. Kapital salah satunya. Yang kedua ngelihat daya beli sih Pak, karena saya dengar kan daya di kelas subsidi itu bukan perizinan apa tuh orang-orang yang nggak di ACC Bank tuh lumayan banyak gitu Pak. Nah saya ada ketakutan itu main di market subsidi oke nggak ya gitu. Padahal sebenarnya sih kalau diseriusin kayaknya di Lampung masih banyak tanah yang bisa digarap gitu. Cuman ada ketakutan itu main di market itu Pak. Mohon pandangannya Pak. saya. Saya mau nggak tahu komersil, nggak punya produknya. Cuman punya produk dikit, nggak sampai 100 unit. Sisa-sisa tanah, bangun ruko gitu. Belakangnya sisa ya saya bangun komersil. Eh, Itu ya laku 1 miliar, 1,2 gitu ya laku. mm, Kalau bisnis utama saya tetap subsidi. Jadi kalau tanya saya, gini, mentornya main subsidi nggak? enggak, main komersil sih. Oh gitu. Soalnya kalau main subsidi ini juga ya, nah gini aja. Ah, kalau kita tuh sebetulnya prinsipnya kapan kita pakai utang untuk usaha kita. Mm, Ini kalau pemain-pemain developer ini kan sudah pengennya ngutang aja nih. Karena dana gampang lewat bridging, lewat BPR, nanti di take over bank umum gitu ya. Akhirnya muncullah para pengembang-pengembang yang tidak punya pengalaman, tapi BPR berani ngutangin 5 miliar, 10 miliar. Wah ini problemnya di situ. Nah jadi pertanyaannya adalah kapan kita mulai pakai utang? Mulai pakai utang adalah ketika kita sudah paham operasional, betul-betul paham. Jadi untuk ekspansi kita pakai utang enggak apa-apa. Tapi kita sudah paham banget ya. Masalah-masalahnya paham, sudah teruji. 4-5 proyek jalan lancar, itu kita mau expand, oke lah pakai utang. Tapi kalau di awal-awal pakai utang, menurut saya bunuh diri. Terlalu gambling ya, bunuh diri kalau menurut saya. Nah, jadi kalau pakai subsidi nih, ini kan nanti tawarin bridging nih Pak Teguh kira-kira nih. Mesti BPR tuh nawarin tuh. Itu harus hati-hati, harus punya profil resiko sendiri. Untuk mitigasi resikonya seperti apa? Karena begitu itu izinnya terlambat, wah itu repot. Kos Anda besar. Jadi kalau saran saya coba subsidi nggak apa-apa. Tapi pakai cash. Beli tanahnya cash. Kalau bangunnya pakai utang masih mending ya. Tanahnya nggak boleh pakai utang. Tanahnya cash. Kalau mengenai pasar, setiap pasar yang sekarang ini luar biasa, satu pasar atas. Pasar atas rumah di atas 10 miliar itu kalau di Semarang di Marina ya, itu tak rasa masih laku itu. Oke lah. Sama sebetulnya pasar bawah. Yang paling berat pasar menengah, Pak. 250 sampai 500-600 juta itu kalau di daerah setengah mati. Nanggung soalnya.
Gitu. Jadi kalau subsidi pasarnya banyak banget, tapi kita harus bisa menyelesaikan. Kalau dia ada BI checkingnya tuh nanti kalau berapa penyelesaiannya seperti apa, tidak serta-merta jelek, bisa diselesaikan. Gitu. Dan masih luar biasa. Karena penjualan saya 1 bulan tetap di atas 100 unit Mas Ian. Gitu Pak Teguh. Semoga bisa bermanfaat. Oke, thank you banget Ko William atas sharingnya, keren banget. Semua teman-teman BBKA pada antusias banget nanya buat nanya-nanya ke Ko William. Berhubung ini juga udah jam 9.13, jadi buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan di kolom chat, kalau yang belum sempat terjawab, kami mohon maaf. Saya mewakili BBKA mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktunya dan sharingnya ke William. Dan juga buat eh, teman-teman BBKA, terima kasih buat partisipasinya, buat pertanyaan hari ini. Keren-keren banget pertanyaannya. Ke William, boleh nggak untuk dokumentasi di sesi akhir ini kita foto bareng semua? Oh boleh. Kalau saya Boleh ya? share IG boleh enggak ya? Nanti kan kadang-kadang walaupun enggak terlalu aktif, tapi ya ada di sana kadang saya ngapain-ngapain gitu. Oh, boleh, boleh. Tadi ada Boleh, yang Kak. tanya kayaknya. Oke. William Ardianto. Oke. At William. WILLIAM sama sesuai nama langsung sambung ARDIYANTO. Oke, teman-teman, saya bantu Yes. ketikkan di kolom chat. Jadi teman-teman boleh bantu follow Ko William ya di Boleh, Instagramnya Ko kalau ya. mau follow boleh, enggak follow juga enggak dipaksa loh. Oke, Thank you yang sudah follow. siap-siap Ko. Nanti kita bareng-bareng follow ya, teman-teman. Thank you, thank you. Oke, Ini foto bentar ya ya. berarti ya Bu Priska ya? Gimana Ko? Foto ya? Ya, boleh kan Ko? Foto bareng-bareng semua. Oke. Oke, teman-teman, boleh dong tolong di on cam biar kita bisa foto bareng-bareng. Oke, satu, ya, satu, dua, tiga. Oke, bentar. Kita ke next slide. Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. Lanjut ke next slide, slide ketiga. Oke, untuk slide selanjutnya nggak difotoin lagi ya, berhubung nggak on cam. Oke, thank you Ko William atas sharingnya hari ini, keren banget. Oke, terima kasih juga teman-teman buat partisipasinya. See you on the next webinar. Thank you Ko William. Thank Selamat you dengan beristirahat senang hati. teman-teman. Sukses semua. Oke,